Anda yang di Sarbini maupun Anda yang di Karawaci, dari Jogja, dari Medan, Makassar, maybe New York atau beberapa tempat lain yang joining the live streaming kita. Beri tepuk tangan untuk mereka semuanya dong. Come on, let's them a good welcome untuk IFJ Vision Sunday. Sebelum saya share, I feel like during the worship, berapa banyak merasakan bahwa God want to touch you. Tuhan mau menjamah saudara. Tuhan mau reasoning with you, Tuhan mau berperkara dengan Anda. I feel like Tuhan mau menyembuhkan orang-orang yang selalu selama ini double minded, sehingga Anda setiap mau buat keputusan selalu something hold you back, sehingga Anda tidak berani membuat keputusan dan today Tuhan mau menyembuhkan secara spesifik sehingga 2025 ini setiap kita bisa membuat keputusan sesuai dengan kehendak Allah. Let's just pray wherever you are. Angkat tanganmu, I want to pray. Anda yang di center demi center, let's just pray one another, let's just pray and God will touch setiap Anda semua. Saudara berasa bahwa Tuhan, I need my step order by you. Selama ini kebimbangan, keraguan, Tuhan mau sembuhkan. Berapa banyak? Angkat tanganmu dimanapun Anda berada. Father, I pray for every single hands yang terangkat ke atas pada hari ini ya Tuhan. Bapak, Engkau jamah setiap kami satu demi satu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, setiap kami bisa firm in every decision. Setiap kami bisa membuat keputusan dengan benar sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, setiap keputusan yang salah selama beberapa saat yang lalu, Tuhan biarlah Engkau jadikan ini sebagai pelajaran, the wisdom of You sendiri mengalir dalam kehidupan kami. Bahkan ada yang sampai migran, sampai confused, sampai headache, yang berkelebihan sehingga rasanya tidak pernah bisa konsentrasi in anything, in any make decision. Discerning spiritnya lemah. Tuhan, sesuai dengan Yakobus, orang yang double minded tidak bisa menerima apa-apa. So hari ini aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, lepaskan kesembuhan itu Tuhan. Lepaskan ya Tuhan setiap kami yang double minded, Kau jamah setiap hati kami sehingga kami bisa firm, supaya kami bisa bersama-sama yakin bahwa Engkau selalu bersama dengan kami. Tuhan, terima kasih, kami tahu seringkali kami membuat many bad decision. But today we ask you God, that you will guide us, you will lead us, you will teach us, oh God. Sehingga dalam Vision Sunday ini, kami mendapatkan clarity, kami mendapatkan hadirat Allah di dalam setiap kehidupan kami semuanya. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami semua yang percaya katakan amin, 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 amin. Ya, beri tepuk tangan bagi Tuhan kita, God is a good God. Woo! Tadi dikatakan bahwa tanpa visi yang progresif, hidup kita bisa liar. Dimanapun Anda berada, yang di The House Sarbini maupun yang di Jogja, Makassar, Medan, Karawaci, all the center, yang ibadah lewat online. Dan rasanya visi 2025 ini Anda dan saya akan dibuat lebih muda lagi. Lebih muda, maksudnya lebih muda itu. Atau is hard, sangat sulit untuk menjadi tua untuk ibadah di gereja IFJF ini. Wah, ini semuanya nggak seneng kalau muda-muda, semuanya mau jadi lebih tua ya. Bayangkan tadi permulaannya udah langsung dance, langsung DJ gitu ya. You will never find in any church service on Sunday kecuali di right here in IFJF gitu ya. Jadi if you want to be older, kalau Anda mau cepat tua, maybe this is not the good house for you. Oke, can I talk from the heart? Tapi kalau Anda mau semakin muda, di recharge, tidak pernah seperti mereka yang wait upon the Lord, diperbarui kekuatannya, umur Anda bisa 70, 80, tapi Anda tetap awet muda berada di rumah Tuhan di IFJF ini khususnya. Come on. Look at my uncle ini. My uncle sudah umur almost 90 tahun, saudara. Wheelchair tadi karena liftnya rusak, diangkat oleh 5 ushers kita. Ushers kita keren juga, saya pikir krempeng-krempeng, tapi begitu ngangkat kuat juga itu ya. Ini uncle saya, kamera kalau bisa lihat. Ini dia, saya tanya, Om gimana ibadah di Sarbini, ngerti nggak? Anak-anak muda jingkrak-jingkrak, dan semuanya ngerti nggak? Dia katakan oke gitu, umurnya 90 tahun tadi dia angkat. Dan dia cepat muda sekali. Yang di belakang yang sering kamera, saya lihat ibunya dari Pastor Semi yang selalu ibadah bersama-sama. Setelah ibadah itu rata-rata 85 ke atas, tapi kalau memuji Tuhan
itu kamera selalu foto mereka senantiasa, saudara. Karena mereka tetap semangat untuk memuliakan Tuhan. Jadi, kalau Anda merasa canggung di rumah Tuhan, itu ya, you wait until Anda punya cucu nanti. Ya, kalau Anda merasa aku perlu dignity saya harus jaga, tapi begitu ada cucu, everything itu akan lose. Saya belum punya banyak, baru satu ya, nggak tinggal bersama saya. Tapi begitu ada cucu, whatever she want, I will do. Nggak peduli dignity saya, nggak peduli posisi saya, nggak peduli semuanya. So saya bisa lepas dan senang sekali dengar senyumnya saja, lihat senyumnya aja rasanya bahagia sekali dan rasanya semakin muda. Saya nggak mau. Jangan saya sampai tua nanti nggak bisa gendong cucu saya. So the best way to be younger and younger bukan di gyms tapi in the house of God right here. Woo! So the heart of worship membangun a culture, membangun culture yang perlu kita pikirkan bersama-sama karena culture itu nggak sekedar dilakukan lewat program, lewat sistem, atau konsistensi, atau mungkin reward and punishment. Tapi culture itu membutuhkan sebuah komitmen hati daripada kita. Heart is not just emotion, karena heart itu membicarakan your belief, your thought, your intellectual, pikiran Anda, intelektual Anda, kepercayaan Anda, behavior Anda, kita satukan bersama-sama dalam sebuah grup atau dalam sebuah kota atau dalam sebuah bangsa. Itu namanya culture. Kalau Anda terbang ke Singapura, itu culture-nya jelas sekali fine city. Kalau Anda melanggar buang sampah, Anda akan kena tiket, Anda akan fine. Jadi orang-orang Singapura sudah dididik secara konsisten supaya dia nggak buang sampah sembarangan. Orang Indonesia, walaupun dia dari Batam buang kemana-mana seenaknya saja, begitu nyebrang ke Singapura, dia mendapatkan sebuah culture yang berbeda. Bersih sekali. Kalau Anda ke Jepang, lebih bersih lagi. Sampah Anda harus cari. Kadang-kadang nggak ketemu sampah, sehingga sampahnya harus Anda masukkan kantong Anda atau tas Anda, sehingga Anda buang di rumah sendiri. It's a culture. Jadi kita membicarakan sebuah budaya yang harus kita cermati bersama-sama. And in the church, dalam gereja juga ada budayanya sebenarnya. The culture. Nah, hari ini kita akan remind, bukan sesuatu yang baru, tiba oh ini budaya baru di IFJ, enggak, it's been there. Tapi kita ingin ingatkan kembali semuanya, sehingga tujuan daripada culture ini membuat kita semuanya bisa membangun diri kita, bisa bertumbuh bersama-sama, karena kata culture itu kultura, artinya cultivate, grow, and develop. Cultivate semua share belief kita, nilai-nilai kita, perilaku kita, semuanya, how we think and how we act. Dan hari ini saya ingin ajak untuk kita membuka hati kita, karena temanya jelas sekali, heart for the house. 1, 2, 3 katakan bersama-sama, heart for the house. Yang dari Karawaci, yang dari santai-santai lain, coba bisa Sarwim bisa dengar nggak? Nggak bisa, lebih teriak lagi kata Tommy tadi, haleluya. Itu ya. So heart for the house, heart. Nah, saya akan ajak untuk kita mungkin agak sedikit terbuka apa adanya, karena IFJF is not just a new church, it's been around for more than 3 dekade. Itu. Jadi saya ingin ajak untuk kita semuanya masuk dalam ruangan operasi. Surgery room. Sebagian kita mungkin pernah ngalami lah, entah melahirkan atau mempunyai sakit penyakit itu ya, mengalami di surgery. Saya nggak bisa lupakan 11 Agustus 2024. In my journey more than 60 years, saya nggak pernah ada di ruangan operasi, tapi I have no choice. Karena saya jatuh naik sepeda, saya dibawa dari Labuan Bajo ke Singapura, itu tiba Jumat jam 2 siang, lalu sampai Mon-I jam 3, lalu dokter mengatakan mau operasi hari ini Jumat itu jam 11 malam atau jam 12 malam, karena ruangan surgery-nya baru tersedia jam segitu. Tapi dokter anjurkan, why don't you just rest, we do it on Sunday saja.
hari Sunday. Mau saya cepat tapi dokter suggest Sunday aja so you get rest little bit dan sebagainya. So akhirnya saya menunggu 3 hari Jumat itu ya. Saya tanya dokternya, dok kalau dioperasi itu sakit atau enggak dok? Dokternya tersenyum, pikirnya nih cowok umur segini masih takut dioperasi. Tapi itulah realitas kita. Kita bisa kuat apapun juga, tapi kalau masuk dalam ruangan operasi, semuanya rasanya takut. Berapa banyak sini yang tidak takut di ruangan operasi? Angkat tangan, saya kasih topi daripada AFC yang baru tadi. Ada yang nggak takut? Yang nggak takut itu nggak punya tanggungan. Ya udahlah gua operasi itu. Gak ada tanggungan gua masuk. Tapi kalau udah ada tanggungan saya bingung itu ya. Karena saya jatuh gitu ya. Saya tanya dokternya, oh ya sakit. But you don't feel anything. You don't feel anything. Saya kan nggak ngerti itu istilah-istilah itu. Saya didampingin oleh ponakan saya, dokter pribadi, dokter Jessica yang ngatur semuanya. Saya nggak tahu dokternya pinter atau enggak. Dia ngomong pinter tapi gua nggak yakin dari mata dia nggak kenal. Emangnya Cak dia udah operasi, kamu kenal dia? Nggak kenal, udah dengan kata lain dia boleh katakan jangan banyak ngomong lah, pokoknya udah siap aja dioperasi itu ya udah. Dokternya tertawa sekali, nanti kamu dibius. Pas pertanyaan saya tanya, operasinya berapa lama? 6 jam. Ih, lama banget 6 jam ya. Kamu akan masuk jam 8, lalu mungkin keluar jam 3, jadi persiapannya 1-2 jam. Saya bertanya kepada dia, berapa dokter? Ada 3 dokter nanti yang mengoperasi, dokter anestesia untuk ngasih kamu supaya dibius, lalu clavicle ini, lalu ribsnya. Dokternya, enggak apa-apa, nanti kamu dibius. Katanya biusnya total atau enggak total itu ya. Saya juga bingung, biasanya bagaimana itu. Kata, oh enggak, kamu akan tidur saja, begitu masuk 5 menit kamu akan tidur, lalu nanti jam 3 kamu bangun, kamu enggak ngerasa apa-apa. Lalu tanya, wow, lumayan juga sih. Jadi enggak sakit, beres, bangun, enggak terasa apa-apa. So today, between now until another 20 minutes, kita ada di ruangan operasi. Setelah saya khotbah ngomong apa adanya, mungkin ada yang sakit, ada yang enggak sakit. Cuman masalahnya hari ini kita semua tidak akan dibius. Karena kalau dibius, Anda enggak ngerti gua ngomong apa. Karena seringkali hari Minggu Anda dibius. Dikhotbahin apa-apa enggak ngerti. Iya kenceng banget sebelah kanan. Ini anggota pres padahal ini banyak ini. Anggota pres duduknya sebelah kanan. Ya kan berapa banyak dikhotbahin apa-apa juga nggak ngerti. Udah terus memang gua udah begini nggak usah dirubah deh. So today in the next 15-20 minutes kita mengalami surgery of the heart. Open surgery. Tapi lucunya setelah saya dioperasi itu istrinya gila banget kamu. Habis operasi katanya saya keluar jam 3, itu jam 3:30 sampai jam 6 saya khotbah terus. Ngoceh gitu. Yang saya khotbahin Pastor Hana sama keluarga saya sendiri. Saya khotbah tentang sabat, tentang istirahat, berapi-api. Saya nggak ngerasa kalau saya khotbah. Jadi kayak ngigau-ngigau gitu ya. Untung ngigaunya tentang sabat, lumayan lah itu ya. Karena seringkali banyak orang di hari Minggu setelah dengar firman, surgery, ngigonya aneh-aneh. Gak enak lah khotbahnya, pujiannya lah, parkirnya setengah mati lah, asosnya gak tersenyum deh. Ngigonya aneh-aneh. Tapi it's okay, nanti setelah ibadah ini, mungkin beberapa jam Anda ngigau yang aneh-aneh. It's okay, karena setelah ngigau, besok Anda akan seger sekali, karena ternyata hati Anda dijamah oleh the best doctor of doctor, yaitu Yesus sendiri. So are you ready? Apakah Anda siap untuk masuk ruangan tindakan? Yes? Oke, Yohanes 2 ayat 13 sampai 21. Yang di center-center yang lainnya ya, coba dilihat kanan kiri. Are you ready? Are you ready? Are you ready? Ketika hari raya Paskah, orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba, dan merpati
dan penukar-penukar uang duduk di situ. So, dia ke bait Allah, dia ketemu begitu ramainya. Lobinya, pelatarannya, orang-orang demikian. Ada pedagang lembu, jualan kambing domba, merpati, money changers, duduk di situ, sitting. It seems sudah biasa itu. Tapi Yesus inilah tiba-tiba ayat 15 itu menggelitik hati saya. Dia ngeliat gitu, dia nggak bingung. Ayat 15 dikatakan, ia membuat cambuk dari tali. So dia ngeliat begitu, you bisa bayangkan, dia membuat whip, dia membuat cambuk. Cambuk semuanya. Ini propnya sebenarnya udah dicapkan hati. Saya katakan, Akina, I don't think God want a cute house. Tuhan mau untuk kita melihat cambuk. Nah ini saya juga khotbahnya juga deg-degan. Susah. Jangan-jangan ntar saya masuk gereja palsu. Karena hari Minggu khotbah bawa cambuk. Gitu. Tapi puji Tuhan yang melakukan itu bukan orang lain kecuali Yesus sendiri. So imagine right here, Yesus hadirnya datang membawa cambuk. So I want you to see the whip. Sunday, a vision Sunday. Anda ngelihat cambuk daripada Yesus. Sudah ngelihat? Yang sudah katakan sudah. Yang belum katakan kita tunggu tanggal mainnya. Gitu ya. So, ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci. Dengan semua kambing domba, lembu mereka, uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, meja-meja mereka dibalikannya. The big chaotic happen. Konon ceritanya para pakar teologi mengatakan whip-nya itu kurang lebih 1-2 meter. Dan whip ini kalau kena tubuh manusia tidak terasa sakit. Memang whip-nya itu hanya untuk mengusir domba-domba, tidak untuk melukai manusia. Dia hanya melukai orang objek-objek sekitarnya tanpa melukai muka manusia atau tubuh manusia. Tapi kambing domba penukar semuanya itu money changer diusirnya. Diusir semuanya. Ayat 16, kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, ambil semuanya ini dari sini. Take everything. Lalu dia whisper. Sorry, nggak whisper, he speak very loud maybe. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat jualan. Konon ceritanya itu eventnya tidak sekedar 1-2 menit. Karena a lot dia mengusir. He try to drive out. Orang-orang keluar daripada bait Allah. Some say maybe takes 10 minutes, some say 30 minutes. Let's say 30-40 menit. Itu cukup untuk kita terkejut semuanya. What's happening di dalam bait Allah ini? Apa yang terjadi? Chaotic sekali. The guy named Jesus membuat whip, lalu dia mengusir semuanya dan dia mengatakan, jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Something about my father's house. Waktu saya sekolah di Amerika, the moment saya pulang ke Indonesia, yang saya tunggu adalah the smell of my home. Bukan rumah saya, itu rumah papa mama saya. Saya tinggal di Semarang, saya nggak mau tinggal di Jakarta dulu baru besok ke Semarang. Saya cobalah mau naik pesawat, mau naik kereta, mau naik bis. I just want to come straight kalau saya liburan ke rumah papa mama saya. There's something about my father's home. Ada sesuatu yang saya bisa tidur di ranjang saya, udah lama saya tinggalkan. Lalu biasanya mami saya memasakkan masakan kesukaan saya, itu ya. Sehingga saya merasa letih saya yang 25 jam hilang whenever I arrive in my father's house. Saya nggak tahu perasaan Anda, bagaimana pengalaman Anda sendiri pada waktu Anda berada di rumah orang tua Anda. In whatever situation semuanya itu.
tiba-tiba Tuhan mengingatkan, kamu jangan membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Something is crucial. Hatinya mulai disentakkan. Ayat 17, kita bisa baca bersama-sama ayat 17 dengan suara keras. Maka teringatlah murid-muridnya. In that moment, murid-muridnya kalau bilang, gila ini, wah chaotic, what's going on, kok bisa gitu. In that tragic kelihatannya, quote unquote. In that tension, tensi yang sangat besar sekali. Dalam suasana yang sangat tidak zona nyaman. Tuh, culture-nya memang begitu. Tiba-tiba di-shifting oleh Kristus, lalu tiba-tiba teringatlah murid-muridnya. Only God's disciple will remember. The rest of them is just judging. Menghakimi aja kerjanya. Buktikan semuanya. Tapi murid-muridnya teringat bahwa ada tertulis, yuk baca sama-sama 1, 2, 3. Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. The seal of your house has consumed me. The seal of the house has consumed me. Tadi pagi waktu saya lihat sini, Pastor Jos, menurut saya Tuhan, saya udah ngelayani kamu 40 tahun. Sisa-sisanya saya enggak hitung lah ya, tapi sejak saya menikah 40 tahun saya langsung memberikan hidup saya. 40 years I've been in the house of God. Am I numb? Saya numb enggak? Saya bisa merasakan hadiratmu enggak Tuhan? I feel. Waktu Pastor Jos datang, I feel the God's healing flow untuk kita yang selalu double-minded sehingga kita nggak pernah dapat apa-apa. Doa apapun juga sampai ngeden pun nggak dapat apa-apa karena otak kita double-minded. Kita hanya diisi firman 1 jam, tapi dunia ini 20 jam. Sehingga kita is always confused. Membuat doa pun kita nggak yakin doa kita dijawab dan sebagainya. But thanks God, Tuhan mau menyembuhkan kita. God want to heal us. Langsung diingatkan cinta untuk rumah Tuhan menghanguskan aku. Orang-orang Yahudi menantang Yesus katanya, tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian? What is the sign? Who are you? Ayat 19, at that moment, he still think of the Father's house. Lalu dia katakan, rombak bait Allah ini, dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. It shocked everybody. Just destroy this temple, within 3 days, I can rebuild again. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini. Dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. The culture has been so bad. Semuanya tentang transaksi yang terjadi. Di rumah Tuhan tentang transaksi aja yang terjadi selama ini. Kita diamkan. And then fokusnya hanya hal-hal yang temporary. Temporary. We all focus hal-hal yang temporary ini. Everything we think kalau sudah hari Minggu, I absent duty saya sehingga I'm kind of religious people. Everything is just all religious, agamawi saja. And then konsepnya setiap hari Minggu atau setiap ketemu anak-anak Tuhan, what do I get? Aku dapat apa sih untuk semuanya itu? And then we focus just a building. This is what happened dari semuanya itu. Everything. Terhilang semuanya, transaksi demi transaksi. Fokus hal-hal yang sementara. We become so religious. Artinya aturannya begini, ya aturannya begini. We never understanding the grace of God. What do I get? And then everything is just natural yang dilihat. And then murid-muridnya ingat. The seal of the house. Cinta untuk rumahmu menghanguskanku. He remember. Full of brokenness. Dikatakan the seal of your house has consumed me. Membakar aku semua.
is very painful. Everything yang transaksi, temporary. What do I get? Semuanya. Gak heran kita dalam rumah Tuhan masih bisa mengalami luka because we living with orang-orang yang tidak sempurna. Anda dan saya hidup dengan para hamba-hamba Tuhan termasuk saya yang tidak sempurna. Kata-kata saya bisa melukai Anda atau Anda bisa melukai satu dengan yang lain. Dikumpulkan eklesia orang-orang yang dipanggil dari kegelapan. Disinilah di-shape semuanya sehingga the love of the house consume me. Love-nya luar biasa. Supaya apa? He transfer the love ini. Supaya Anda bisa mengerti what trust is all about. Are you trusting God? Apakah kita fokus kepada hal-hal yang eternity? Apakah life kita in the house of God, di IFGF, dimanapun Anda berada, based on relation. Ada sikap hubungan yang luar biasa. It's not what I get, what can I give? Tiba-tiba Tuhan memberikan terminologi from building to body. Anything building, Tuhan ngomong, I want you to destroy. Now I want to build my body, which is you and me dimanapun Anda berada, you are God's body. Murid-muridnya teringat ini semuanya, karena Tuhan mau untuk Anda dan saya, the seal ini, untuk mengalami the presence of God. Untuk mengerti the value of peoples of God. And tujuan daripada Allah ini. Above all else, God's presence. Memberikan nilai yang selalu tambah untuk orang-orang yang ada di sebelah Anda, sebelah saya. Right here every Sunday atau dimanapun mereka berada. Broken people, hurting people, satu dengan yang lain. Untuk kita diajak untuk mengenal hidup sesuai dengan tujuan daripada Allah. Cinta, kata-kata cinta itu bukan romantik sih. The Greek word itu namanya zelos. Saya tidak ada sini supaya Anda bisa mengerti. Zelos itu semacam gairah ya guys ya. Gairah, orang yang passionate, gairah atau orang yang punya semangat. Tapi gairah dan semangatnya itu very holy, suci, tidak sensasi. Penuh dengan antusiasme yang luar biasa. Every time Anda mengatakan the seal, itu selalu terbakar aja Anda. Inside out. Terbakar. Karena kita nggak pernah merasakan the whip. Cambuk itu seringkali kita takutin. Tapi Tuhan untuk shifting itu semuanya. He prepare the whip untuk Anda dan saya untuk dibersihkan. Supaya Anda bisa ingat the love of God. In that surgery room, saya udah pasrah. 6 hours ya oke lah. Saya nggak bisa lupakan 8 o'clock. Biasanya kita semua 8 o'clock. The church start 8 o'clock bukan 9 itu untuk orang-orang baru. Kalau Anda sudah lama sebagai jemaat ini 8 o'clock pray bersama-sama. Saya ketemu 3 dokter, saya nggak pernah masuk ruangan operasi. Saya terus terang kaki saya itu gemeternya nggak karuan. Masih diantarkan istri, ada keluarga, pastoran, tapi begitu masuk ruang operasi, saya sendiri. Istri saya nggak ada. Jessica nggak ada, Pastor Hana nggak ada. Nggak bisa di-zoom oleh anak saya sendiri. Dengan 3 dokter yang gua nggak kenal, pinter atau enggak. 2 tampangnya Cina, 1 tampangnya India. Waduh. Diajak ngomong. Set within 15 minutes, 15 atau berapa, saya udah nggak inget apa-apa. In the surgery, in the process. Itu gairahnya luar biasa. Selos itu, cinta itu seperti orang yang bergairah semuanya. Dia expert, dia tidak melakukan dari eksternal, dia melakukan dari internal, dari kata seo itu artinya mendidih, terbakar. Jadi ini bukan sekedar agape, bukan sekedar filia. Ini sebuah gairah yang membakar dengan kekuatan yang sangat besar sekali. The seal of the house.
ini semangat yang suci sekali. Ini tindakan yang suci. The seal. Ini tindakan, kalau Anda seperti perkara beberapa tahun lalu, you mau murid Tuhan atau enggak lihat KTP, kalau murid Tuhan ada di Bacok, kalau Anda di Kalimantan dan sebagainya, you willing. The seal of the house. This is my father's house. So I don't care whether we are the pastors, volunteer, jemaat. Ya enggak ada itu semuanya in the eyes of God. Surgery. Pasrah. Maka itu 1 Samuel 6, waktu Tuhan mau cari raja, Samuel terpencut. Dunia cari standar orang-orang seperti Eliab. Resumenya bagus, tampangnya bagus, very millennial, engaged, culture-nya bagus, mau diurapi. Tuhan, oh ya, Sam, it's not what people see. I want you to anoint the heart. Karena manusia melihat yang dilihat mata, tetapi Tuhan melihat hati. It's the heart. God sees the heart. Hati kita. Maka itu saya berulang-ulang kita katakan hati kita perlu dijaga. Guard your heart. Dengan segenap hatimu. Fill your heart. Isi hatimu dengan janji-janjinya Allah. Sucikan hatimu so that you can see God. Do not transactional. Do not religious. Do not what do I get. Tapi every Sunday 52 minggu. Setiap pertemuan I Care dimanapun Anda berada. Anda diajak untuk mengerti this kind of a culture yang membicarakan the heart. Whatever I do, I want to build the heart. So what is the culture? Anda tahu bahwa heart adalah pusat kehidupan. Dan kita diajak untuk cinta. So Mazmur 27 memberikan kita langkah praktikal. 1 hal telah kuminta kepada Tuhan. Itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. 1 hal, one thing. Semua katakan one thing. Just one thing, one thing, one thing, one thing. 1 hal ku minta kepada Tuhan. Aku ingin diam. I want to dwell in your house. Dia punya kerinduan hati yang luar biasa, Daud ini. Harusnya Daud sudah tersingkirkan in any competition. Daud harusnya tidak dipakai Tuhan in any candidacy. Oleh karena karakternya flops. Tapi saya sudah katakan doa yang paling dangerous, doa yang paling sangat berbahaya itu dilakukan oleh Daud. Yang kedua Hana. Dia udah tahu. Tapi waktu Daud ngomong selidiki aku. Itu seperti orang KPK datang ke rumah kamu. Selidiki hati. Gak gampang. Lihatlah. Apakah aku sungguh-sungguh mengasihi. Itu dangerous pray. Dinyanyikan sih enak. Tapi kalau pendeta kamu atau coach kamu menyelidiki rumahmu. Isinya apa rumahmu? Anda bisa gak happy. Is searching. Kerinduan hatinya untuk rumah Tuhan. Mencari Tuhan. Tinggal di rumahnya. Itu priority of seeking God. Mencari Tuhan. Active present tense. Love to dwell in God's house. Kata-kata dwell itu tetap menetap. Gak tergesa-gesa. Lock in. Live in. Supaya apa? To see the beauty of worship. The beauty of worship itu. Lalu rindu untuk belajar. That's why culture ini sangat penting. Dalam day to day kita udah belajar connect with God. Ini culture untuk connect with God. Dalam jemaat kita diajak, ayo kita mulai pay attention. Sebulan sekali yuk setiap Jumat puasa. Lalu Fast Friday kita mendeklar. Tuhan every next journey. Kita puasa sekali selama sebulan. Selain kesehatan tapi lebih daripada itu. Kita mulai peduli untuk orang lain. Fast Friday. Maka itu diajarkan 1 hari 1 pasal. Katakan itu I want to learn. Aku ingin belajar di rumahmu Tuhan.
Aku ingin belajar di rumah. And then Mazmur 84 ayat 10 dikatakan, sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Dari yang pertama, 1 hal. Yang kedua, 1 hari. Semua katakan 1 hari. Yuk, 1 hari 1 pasal. Untuk kita bisa bertumbuh bersama-sama as a culture yang alive. Budaya yang hidup. Melebihi kenikmatan dunia. Ini suatu yang luar biasa. And then, kenapa Daud sampai mengatakan, aku mau 1 hari di pelataranmu. Ini luar biasa. Ini luar biasa. Saya harap ini boleh Anda bawa pulang nanti. Dikatakan, I want to be as your doorkeeper. Aku lebih baik berdiri di ambang pintu. Dalam bahasa Inggrisnya, I want to be your doorkeeper. Jadi ada pintu kayak di hotel itu, yang mewah selalu ada doorkeepernya. Doorkeepernya bukan sembarangan, tapi doorkeepernya dress up dengan baik. Dia kerjanya membuka pintu, doorkeeper. So Daud mengumpamakan bahwa 1 hari di rumah Tuhan ini bukan what do I get. Bukan gua tolong dilayani dong. Senin sampai Sabtu gua udah capek, udah ditipu sini, gua capek deh. Pokoknya gua ingin worship yang bisa mengangkat saya. Beban saya diangkat semuanya. Saya mau dengar firman yang enak-enak, gak usah demand dan sebagainya. If you think that way, ingat you are in the surgery. Tuhan mungkin akan kirim cambuk untuk Anda. Get up. Untuk apa kita berada di rumah Tuhan? Untuk menjadi doorkeeper. Doorkeeper. 1 hal, 1 hari. Jadi doorkeeper. Doorkeeper itu di rumah Tuhan itu dari kata-kata shomershap. Shomershap itu membuka pintu, orang yang membuka pintu dalam posisi honor and responsibility. Jadi doorkeepernya Allah itu orang yang mengerti apa itu respect, hormat, dan tanggung jawab. Saya nggak bisa bayangkan semuanya ini. Ushers itu bukan kerjaan orang yang tidak ada pelayanan, nggak bisa apa-apa, you jadi ushers deh. Enggak. Seharusnya kita semuanya itu menjadi doorkeepernya in your father's house. Jadi bukan mereka. Cuma Anda dilatih setiap minggu ini. Doa saya setelah ini ada sign up. Yuk aku mau jadi doorkeeper. Aku mau jadi doorkeeper. 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 Doorkeeper itu bukan job yang rendah. Doorkeeper itu orang-orang yang memprotek integrity of the house. Orang-orang doorkeeper itu menjaga integritas rumah. Dan yang lebih penting, menjaga integritas daripada pemilik rumah itu sendiri. Allah. Doorkeeper. 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 So, the greatest goal bukan menjadi preacher yang hebat, bukan menjadi WL yang hebat, itu semua oke lah. Tapi doa saya, berapa banyak punya mimpi, aku mau jadi doorkeepernya in my father house. Itu adalah the highest platform di dalam kehidupan kita. It's the highest platform. Karena serving is the highest platform. 1 hal, semua katakan 1 hal. 1 hari. Everything connected in the house. 1 hal supaya kita bisa connect. 1 hari kita dilatih untuk menjadi doorkeepers. Nanti begitu Anda dilatih ini, di tempat kerja Anda, it doesn't matter Anda sebagai profesional, CEO dan sebagainya. Your way is up, never go down. You udah bisa tahu menjadi doorkeeper. Orang yang tahu how to serve. Orang yang tahu serve bukan asal sembarangan, tapi punya integritas. Anda tidak senyum karena senyum Anda kecut, tapi Anda smile with integrity. Lalu Anda waktu membuka pintu Anda tahu. Karena di rumah Allah itu, that's what heaven is all about. Itu surga. Tangan Anda waktu membuka itu,
membuat orang bisa mengalami pertobatan. Tangan Anda waktu Anda membuka membuat orang bisa mengalami kesembuhan. Waktu tangan Anda membuka membuat mereka bisa dipulihkan. Untuk waktu Anda buka orang, aku nggak layak untuk masuk di IFJF ini. Tapi semuanya menjadi doorkeeper. Bukan hanya 5 orang, bukan yang pakai kaos ini. Itu lupakan, itu jangan religious. So I'm talking about any one of you who's been in the house tapi nggak pernah jadi doorkeeper. What are you going to do? Either you are doorkeeper, without, ini strategi paling, either you are doorkeeper, atau Anda penjual kambing dan domba. Sakit dikit ya, diomongin gini ya. Tapi it's okay. Setelah ini Anda ngigau sedikit, waduh, gua ngomong Vision Sunday kok susah banget. Enggak susah. You mau jualan apa in the house? You mau transaksi apa? Tuhan mau hilangkan. Jadi trust. Jadi eternal. Menjadi what do I get? So he's shifting from building to the body. Tubuh ini semua. Dimanapun Anda berada, di center manapun juga. So it's not just connect with God and make disciples secara sederhana saja. Tapi itu bisa diaplikasikan dimanapun Anda berada. Maka itu kitab Samuel yang akan kita pelajari bulan ini, ingat. Tuhan melihat hati guys. Tuhan melihat hati. So hari ini berapa banyak mau jadi doorkeeper? Hari ini berapa banyak mau, aku mau one thing. Dan aku mau satu hari. Aku mau satu hal dan satu hari. And the best of all from this Vision Sunday, God want to raise up the greatest doorkeepers in the house of God. Amin. So berapa banyak mau jadi doorkeepernya? Kalau Anda katakan, aku mau jadi doorkeeper deh. So Anda boleh bangkit berdiri dari tempat duduk Anda. I want to be doorkeeper. I want to be his doorkeeper. Aku menjadi penjaga rumah Tuhan. Anda yang di center-center yang lain, lift up, angkat kakimu. I want to be the doorkeeper. Yang enggak apa-apa, yang masih duduk enggak apa-apa. Nanti Tuhan kirim cambuk dikit enggak apa-apa. It will help you little bit itu ya. Untuk Anda bisa mengerti. Once saya lewat surgery itu, you know, setelah saya lewat surgery ini, this is my honest confession. Saya katakan, udah jangan takut ke dokter. Khususnya kalau Anda punya asuransi. Teman saya nengokin saya waktu di Singapura itu heartnya sudah tertutup 95%. Istrinya sampai nangis-nangis, minta dong kamu periksa. Saya katakan, San, udahlah, saya tanya, you punya asuransi enggak? Punya. Do it, cepet do it dengan cepat saja. Kemarin saya nganterin Ibu Yuli Natal, udah saya bawa Singapura. Tahun yang lalu saya ada duduk di private jet 2 kali dalam 1 tahun. Yang pertama saya di private jet dengan nasi, nggak bisa nasi, yang nganterin saya pakai nasi karena saya tergeletak. Yang kedua Desember lalu saya nganterin orang lain, istri dari elders kita tergeletak tapi minumnya sampai aqua. 2 kali naik private jet itu enak, tapi keadaannya nggak enak. Jadi saya doa tahun ini saya akan naik private jet dengan kondisi yang lebih enak dari semuanya. Amin, saudara. Oh, pastornya nggak boleh ya naik private jet ya? Ya boleh lah. Ada amin, saudara. So, doorkeeper. Setelah saya surgery, saya bangun. Nyenyak, enak. Udah nggak sakit lagi. Dikasih painkiller cuma 2 hari, gua nggak mau painkiller. Saya mau natural aja. Hari Rabu saya udah suruh pulang, jalan-jalan. 2 minggu lagi saya udah bisa terbang ke Amerika. Balik lagi sekarang ya oke. Kemarin tanya udah bisa sepeda lagi ya. Sepeda ya bisa, tapi jangan ngomong istri saya kalau saya sepeda gitu ya. Dan jangan ngomong Jessica, nanti dia kacau tuh ngocehnya gitu. Karena susah lagi, tapi itu percobaan lah. Saya nggak mau menyia-nyiakan. So wow, so many doorkeeper. So many doorkeepers. Look at around. Lihat kanan kiri Anda yang di center. Wah, are you doorkeeper? Are you willing to be doorkeeper? Tanya dong. Kamu serius enggak? Tanya, kamu serius enggak? Syarat menjadi doorkeeper. Setelah maju baru Anda saya kasih syaratnya. Datang enggak boleh terlambat. Jam 8 bila perlu. Doorkeeper, mana ada doorkeeper datangnya seenaknya. Syarat kedua,
Datang nggak boleh terlambat. Syarat ketiga, jangan terlambat datang. Kenapa? We want to see the beauty of worship. Amin, saudara. Doorkeeper posisinya harus honor dan integritas. Dia mewakili yang punya rumah. My father's house. Harus kuat, harus strong, harus alive. Dilatih sama Tuhan. Kamu puasa dong sebulan sekali. Train yourself to connect with God. Baca dong satu pasal satu hari. Every Sunday. Jangan sampai mata kita, telinga kita tuli. Kita nggak mengerti. Anda pikir itu hanya untuk orang-orang tertentu. No. Itu semua ajakan untuk para doorkeeper semuanya. Percaya katakan amin. So datang nggak terlambat. Amin. Yang masih suka terlambat, you can sit down now. Nah, saya suka terlambat, pasti sorry ya. Saya terlambat daripada saya nanti bercerai sama istri, suami istri. Karena yang sering terlambat istri saya, Pastor Jimmy. Ya udah, kamu duduk dulu. Lihat kanan kiri. Gila nih orang-orang doorkeepernya IFJ, dahsyat-dahsyat nih. Come on. Woo. Doa puasa, satu hari satu pasal. Amin, saudara. So, ayat terakhir belum kelar, tetap berdiri ya. So, Mazmur 119, gimana caranya? So, in order to have a life in culture, hatiku condong untuk melakukan ketetapan-ketetapanmu. Untuk selama-lamanya sampai saat akhir. I incline my heart. So, Anda nggak bisa, karena saya 40 tahun pengalaman, kadang-kala saya jenuh untuk datang hari Minggu, frankly speaking. Gak enak, kadang-kadang saya merasa fed up. Kadang-kadang saya kepingin di Jakarta tapi nggak ke gereja. Mau di rumah aja makan enak. Berapa banyak Anda katakan, Pastor Jimmy, itu kelihatannya aku juga, angkat tangan. Ayo, it's okay. It's me too. Kenapa saya begitu? Saya lihat dulu. Yang khotbah siapa hari ini? Enak di rumah, yang di rumah. Yang khotbah dia enak di rumah. Berapa banyak seperti itu? Saya kadang-kadang begitu. Yang khotbah ini, padahal yang ngangkat jadi pendeta saya, tapi ini khotbahnya kelihatannya nggak enak, saya di rumah aja lah. Angkat tangan. Jujur, lihat dulu pembicaranya. Jujur. Nggak ada ya. Ini hebat, semua tepuk tangan nih para doorkeeper hebat-hebat nih ya. Kadang-kadang jujur, kadang-kadang kita males. Hujan dikit enak, aduh selimutnya apalagi ini Sarbini lagi dibongkar, masuknya nggak jelas, bingung semuanya itu ya. Kita tetap di sini, tepuk tangan untuk Anda semuanya. So I appreciate that. So we need to incline. Semua katakan incline. Ya harus incline and then perform God's statutes until very end. Jadi ayo, kata-kata incline itu artinya personal commitment. Orang-orang yang membuat keputusan, memutuskan, lalu melaksanakan ketetapannya, gak sementara, till the end, sampai mati. Memutuskan, melaksanakan, sampai mati. Saya 40 tahun mengembalakan. Nanti pengembalaan udah pasti yang muda-muda lah ya. Lead pastor semuanya muda-muda, Pastor Andi, ada Jos, ada Evan, yang muda-muda semuanya. Nah setelah ini saya gimana? Pensiun. Datang santai saja, ya gantian yang muda dulu, gua yang setengah mati yang muda deh. Is that kind of attitude? Seringkali saya ngalami itu. Tapi Tuhan kasih cambuk time to time. Cambuknya kadang-kadang gak enak. Kadang-kadang nih ya, ini saya ya udah karena udah letih. Kadang-kadang cambuknya sampai saya diizinkan 5 titanium itu. Is to remind me, I was in that surgery. Saya mengerti apa artinya hopeless, tanpa pertolongan Tuhan. You trust to somebody yang mungkin Anda gak kenal. Guys, Anda gak nyerahkan kepada orang yang gak Anda kenal. Anda nyerahkan hidup Anda kepada the best, the expert of this universe. His name is Jesus Christ. So kita incline, semua katakan incline. Supaya kita bisa perform, katakan perform. Sampai akhir.
Amin. Bapa Surgawi, terima kasih buat hari ini dalam setiap kehidupan kami. Berikan pada kami kehidupan-Mu ya Tuhan. Para doorkeepers yang ada di rumah-Mu pada hari ini dimanapun mereka berada. We thank you Lord, we thank you, we give you praise oh Lord. We give you praise. I'm coming back to the heart of worship. And it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made it. When it's all about you, yeah. It's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship. When it's all about you, thank you, Lord. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made. When it's all about you, it's all about you, Jesus. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, I give you my heart. Lord, I give you my heart. I live for you. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. Bapak Surgawi, aku berdoa untuk setiap kami semua di Sarbini maupun di center-center Karawaci, Jogja, Makassar, Medan, maybe New York, dimanapun mereka berada ya Tuhan. Inilah kami semuanya, your doorkeepers in your house ya Tuhan. Kami penjaga-penjaga pintu di rumahmu ya Tuhan. Hari ini I speak life untuk kami semuanya. Sehingga kami bisa selalu connect with you dan kau izinkan every doorkeepers memberikan the spirit of disciple maker. Membuka kesempatan untuk orang lain mengalami kasih daripada Tuhan kami sendiri ya Tuhan. Bapak terima kasih ya Tuhan, aku berdoa yang lemah Engkau kuatkan, yang sakit Engkau sembuhkan ya Tuhan. Biarlah this Vision Sunday kami pulang Tuhan, kami tahu hati kami beberapa saat yang lalu Engkau operasi. You search my heart. Semua yang transaksi, semua yang temporary, semua yang what do I get, semua yang natural. Tuhan terima kasih karena kami semua adalah tubuhmu ya Tuhan. We all your body, oh God Jesus. Dan Kau akan membangun kehidupan kami secara luar biasa. Berkati setiap kami semuanya, para doorkeeper menjadi orang-orang yang Kau urapi. Menjadi generasi Eliab di tengah-tengah pasukan yang bengkok hati. Menjadi generasi Daud di tengah-tengah generasi Eliab ya Tuhan. Bapak aku berdoa ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Bless every one of us. Bless seluruh jemaat IFJF dimanapun mereka berada, di Jakarta, di Karawaci, di Bogor, di Bekasi, di Cilincing, di Jogja, Makassar, Medan, dimanapun mereka berada. Dengan berkat yang luar biasa. Hari ini sampai Maranatha, jadikan kami the spirit, the culture kami. Untuk kami selalu connect with God.
and make disciple. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan, amin. God bless you guys. Happy Sunday.